恭喜恭喜，新年快乐！恭喜恭喜，新年快乐！恭喜恭喜，新年快乐! Selamat tahun baru Imlek bagi kita sekalian yang merayakannya. Jodoh Santi, Boksu, kita sapa jemaat kali ini spesial loh. Benar sekali, kita akan menyampaikan bertiga mulai dari tanggal 23, 25 dan 27 Januari. Betul, Boksu semua dalam rangka edisi Imlek ya. Kita satu kali sama jemaat ini dan tentunya pasti banyak berkat daripada Tuhan yang kita dapatkan, betul? Wow, jangan sabar. Yuk, kita mau menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat sekalian. Kalau begitu, kita duduk aja ya. Yuk, Mari kita kita duduk. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 78 ayat 17 sampai 72. Nah, saya akan sampaikan bagian yang pertama. Nah, di bagian awal ayat 1 sampai 16, Contoh Santi sudah menjelaskan bagaimana kita sebagai orang Kristen perlu mewariskan iman kepada anak cucu kita kelak. Dengan menceritakan perbuatan Tuhan, memperkenalkan siapa Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan perintah-perintahnya. Nah, kemudian di bagian kedua ayat 17 sampai 31, Mazmur Asaf juga mengingatkan setiap pembacanya bahwa manusia yang telah ditebus dan dikasihi Tuhan seringkali mencobai Tuhan dengan berbagai cara. Ayat 17 berkata, mereka terus berbuat dosa, memberontak kepada Tuhan. Ayat 18 berkata, mereka mencobai Tuhan dalam hati mereka, menuruti hawa nafsu mereka, dan inilah tabiat manusia yang tidak tahu diri. Ya, selalu ingin diberkati, namun tetap saja melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Namun, kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh dengan panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Nah, ketika bangsa Israel bersungguh-sungguh di padang gurun, berteriak kehausan, mereka mencobai Tuhan. Ayat 22 berkata, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan tidak yakin akan keselamatan yang daripada Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan tetap memelihara umatnya dengan memberikan roti mana dari surga dan daging burung yang datang dari langit. Ayat 22 sampai 27 berkata, kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel tetap saja tidak menghargai kebaikan Tuhan dan tidak mentaati perintah-perintahnya. Karena itu Tuhan murka dan menghukum mereka di ayat 29 sampai 31. Nah, saudara, ada dua pelajaran penting yang perlu kita ingat baik-baik, yaitu yang pertama, jangan kompromi dengan dosa. Jauhkan dirimu dari segala perbuatan dosa. Jika ada dosa yang sedang mengintip, segera lari jauh-jauh. Ya. Yang kedua, jangan permainkan kemurahan Tuhan atas dosamu. Ketika kita berdosa, mari kita segera datang kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Tapi ingat, jangan anggap remeh loh pengampunan Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, jangan hidup berkanjang dalam dosa. Selalu mau melakukan dosa gitu ya. Jangan sampai Tuhan murka dan membuang saudara. Hiduplah dalam anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Maka saudara dapat hidup berkenan kepadanya. Amin. Nah, memang ya, seringkali kita berpikir ya, banyak orang Kristen berpikir ini Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang keras. Benar nggak? Ya. Katanya kalau Tuhan di perjanjian baru lebih murah hati. Benar nggak ya seperti itu ya? Iya. Tapi seringkali kalau kayak gini berpikirnya semua. Kayaknya kalau di perjanjian lama manusia buat dosa apa, langsung Tuhan hukum gitu ya. Padahal tadi Boksu ngomong, bukankah Tuhan itu panjang sabar? Ya, benar sekali. Tapi memang kadang Tuhan perlu pada waktunya menghukum umatnya supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Nah benar, seperti yang ada di ayat mulai dari ayat 32 ya teman-teman, dari ayat 32 sampai dengan 55. Di sini disebutkan memang gitu ya, manusia itu sering menganggap Tuhan itu di dalam perjanjian lama mudah sekali menghukum, mudah sekali murka. Tadi maksud juga ada ngomong murkanya Tuhan, mudah sekali marah. Namun dari ayat 32 ini justru mau disebutkan bagaimana Tuhan itu panjang sabar dan menaruh belas kasihan kepada orang Israel. Tapi memang panjang sabar di sini bukan berarti udah sabar aja,
manusia, orang Israel melakukan dosa, biarin sabar aja, enggak gitu ya. Panjang dan sabar di sini punya arti Tuhan memberikan kesempatan bagi umatnya. Namun di dalam memberi kesempatan itu Tuhan juga memberikan hukuman. Tujuannya agar mereka itu di masa-masa kesabaran Tuhan gitu ya, mereka dikasih hukuman untuk membawa mereka mengingat kembali akan kasih Tuhan, akan firman-Nya Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Itu loh yang dimaksud di dalam bagian ini. Makanya orang Israel harus belajar melihat lebih jauh bahwa Allah, apalagi kita orang percaya yang Allah di dalam perjanjian lama tetap Allah yang panjang sabar. Jadi sifat Allah gak berubah. Jadi bukan berarti di perjanjian lama ayo murkanya ngeri, di perjanjian baru oh sabar terus, enggak. Allah tetap panjang sabar, dan di dalam kesabarannya Tuhan tetap memberikan kesempatan, dan dalam kesempatan itu ada hukuman yang diberikan supaya kita dibawa kembali kepada Tuhan. Mungkin kalau Tuhan menghukum tentunya pasti Tuhan sayang dong ya, Iya, supaya umatnya kembali kepada Dia. Iya, betul. Seperti kadang kita menghukum anak gitu kan, bukan berarti mau membuang dia, tapi justru mau membawa dia kepada pemahaman yang lebih gitu ya, pembelajaran hidup yang berharga. Itulah bagian dari Mazmur 78 ini. Mungkin ada tambahan dari Laksana Santi ya? Ada semua, ternyata semua. Ketika kita membaca ya Allah itu panjang sabar dan penyayang bagi umatnya, terkhususnya bangsa Israel. Di ayat 50, mulai dari 56 sampai seterusnya dikatakan bahwa mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah. Aduh, mereka sudah dikasih kesempatan, namun kembali lagi mereka memberontak. Seperti kata Boksu ya, tabiat orang berdosa atau tidak tahu diri ya, dikasih kesempatan, tetapi mereka memberontak lagi terhadap Allah. Bahkan dikatakan bangsa Israel itu murtad dan berkhianat kepada Allah. Kemudian dikatakan bahwa mereka menyakiti hati Tuhan dengan bukit-bukit pengorbanan mereka. Artinya mereka menyembah ilah lain loh. Waduh, sangat ini ya kalau membaca ini, aduh Tuhan begitu baiknya. Setelah itu seperti yang kita katakan tadi, Tuhan menghukum mereka, ada hukuman yang dibiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka loh, sampai mereka mungkin menderita ya, tetapi kembali lagi Tuhan kita luar biasa. Tuhan kembali terjaga, dikatakan Tuhan kembali menolong mereka daripada musuh-musuh mereka. Dan di akhir luar biasa sekali melihat pimpinan Tuhan bagi bangsa Israel ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat 72 ya, mulai dari 70 sebenarnya ya, saya bacakan dulu. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba musuh didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Dia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Waduh, waktu saya membaca ini sungguh luar biasa ya. Tuhan memberikan seorang raja Daud yang berkenan di hadapan mereka untuk memimpin bangsa Israel. Dia adalah gembala bagi mereka. Tapi saya jadi ingat ya, semua dan jemaat sekalian, wah mungkin Daud juga terbatas sebagai gembala bagi mereka. Kita punya gembala yang agung loh, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan ada kekurangan aku. Wow, luar biasa ya. Kalau menurut Boksusumu, mungkin ada pengalaman pribadi daripada sang gembala yang menuntun hidup kita. Kalau saya melihat Allah di dalam perjanjiannya, covenant-nya itu tidak pernah putus dan berakhir. Sekalipun manusia sering mendukakan hatinya, gitu ya, sudah tahu ada Allah yang benar setia, masih hatinya menyimpang ke yang lain gitu ya. Betul. Sekarang juga kita seperti ini. Iya, betul. Tahu Allah sayang sama kita, tapi seringkali hati kita lebih bercabang ke hal-hal yang lain gitu ya, mengejar apa yang juga dunia tawarkan gitu ya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Perjanjiannya kepada umat pilihannya, kita orang-orang pilihannya, perjanjiannya kepada umat pilihannya tetap nyata. Jadi ketika kita mau makin jauh melenceng, dia tarik kita. Mungkin pada saat Tuhan tarik kita mendekat, itu seperti hukuman bagi kita gitu ya. Ya, tapi itulah bentuk perjanjian Tuhan bagi kita
kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mau belajar mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Mungkin kita pernah jatuh dalam dosa ya. Mungkin kita pernah mendukakan hati Tuhan. Mari kita segera datang kepada Tuhan. Saya ingat ada satu kalimat firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang dihukum, yang dihajar sama Tuhan, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Benar ya? Betul sekali ya. Bersyukur kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita ya. Kalau mungkin nggak ada hukuman, kita tidak tahu ya berdosanya kita. Waduh, sungguh luar biasa ya firman Tuhan dan Tuhan bagi kita. Wah, ini berarti dari awal tahun baru Imlek ini, ayo kita tetap hati kita tertuju kepada Tuhan. Ingat perjanjiannya, ingat pilihannya kepada kita gitu ya, sebagai anak-anak umat pilihan Dia yang dikasihi, dan berjalanlah di dalam firman Allah yang menuntun hidup kita. Betul sekali ya. Kiranya Di momen Imlek ini Bapak Ibu sedang bersuka cita ya, dan juga pasti ada berkat yang daripada Tuhan. Kumpul dengan keluarga, waduh bersuka cita. Tapi jangan lupa, jangan terlena untuk tetap hidup bersatu bersama Tuhan, membaca firman-Nya, dituntun kepada Tuhan agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. demikianlah Sapa Jemaat edisi Imlek kali ini. Yes, yuk boksu semua kita mengucapkan sekali lagi kepada jemaat. 恭喜恭喜，新年快乐！祝耶稣赐福你们一家人。